Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wad din. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang terhormat Bapak Huda Saifuddin Zuhri selaku Ketua Yayasan Bumi Tunas Harapan, yang terhormat Bapak Pengawas TK Kecamatan Wates Bapak Roni Triatmojojoyo SPDSD, dan yang terhormat Ibu Rofi Wuryani Trini SHI selaku Kepala KB dan TK Bumi Tunas Harapan, yang kami hormati seluruh wali murid, tamu undangan yang berkenan hadir pada pagi hari ini, dan yang kami hormati seluruh ibu-ibu guru baik Bumi Tunas Harapan dan anak-anak yang kami cintai. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga kita semua dapat berkumpul di sini untuk kesekian kalinya dalam acara parenting dengan tema membangun hubungan emosional yang sehat dengan anak dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salam dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita semua Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yaitu ad-dinu Islam wal iman. Baiklah, saya di sini selaku pembawa acara akan menyampaikan susunan acara. Acara yang pertama yaitu adalah pembukaan. Acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara yang ketiga yaitu adalah pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Acara yang keempat yaitu adalah sambutan-sambutan, dan yang acara selanjutnya yaitu adalah acara inti yaitu parenting dengan tema membangun hubungan emosional yang sehat dengan anak, dan yang terakhir yaitu penutup dan doa. Baiklah, untuk memulai acara pada pagi hari ini, marilah kita membaca surat Al-Fatihah. Semoga acara demi acara dapat berjalan dengan lancar. Ala hadini ya Rasulillah lahul Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Monggo yang bertugas diperkenankan untuk maju ke depan. Seluruh hadirin dimohon untuk berdiri. Indonesia
disampaikan oleh Ananda, Alka, Alfiano, dan Iza. Kepada Ananda dipersilakan untuk maju ke depan. Baiklah, menginjak acara selanjutnya yaitu adalah sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Ketua Yayasan Bumi Tunas Harapan. Kepada beliau Bapak Huda Saifuddin Zuhri dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fala haula wala quwwata illa billahil. Ing mriki kawula selaku istilahnya selaku pengabdi nek pembawa acara ini mau maksudi dumateng ketua yayasan niku asline kleru niku nek tulisane kleru niku asline pengabdi dedeno kawula niku pripun nggih bukan panggilan utawa daftar nggih. Terima kasih kami sampaikan. Baiklah, untuk sambutannya selanjutnya yaitu dari Kepala Sekolah Bumi Tunas Harapan kepada Ibu Novi Wuryani Murini SHI dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mudah-mudahan nanti bisa sedikit mengungkapkan unek-uneknya ketika Bunda kerepotan atau mungkin Bunda ada masalah atau mungkin Bunda di sekolahan. Kenapa anak saya seperti ini? Tapi
kami sampaikan. Sambutan yang ketiga yaitu dari perwakilan wali santri Baik Bumi Tunas Harapan kepada beliau Ibu Nurul Nurida dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu yang kami hormati, anak usia ini adalah masa emas dalam tumbuh mereka di masa inilah peran orang tua dan lingkungan. Terima kasih kami sampaikan. Baiklah, selanjutnya yaitu kita memasuki acara inti yaitu parenting. Adalah tema membangun hubungan emosional yang sehat dengan anak yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Roni Triatmojojoyo SPD SD. Beliau perlu diketahui beliau juga menjabat sebagai ketua pengawas dekan Kecamatan Wates. Monggo kepada Bapak Roni Triatmojojoyo SPD SD dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ketua Yayasan Umat Bumi Tunas Harapan, yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, yang terhormat Ibu Ketua Wali Santri dari Bumi Tunas Harapan. Pembukaan saya juga dekat saja biar singkat, jadi nanti biar kita tidak berlama-lama. Ini permohonan maaf dari saya kepada panjenengan. Ini tadi kami di dinas ada kegiatan akbar sehingga mulai dari jam 6. Nanti Bapak Kadin berangkat menuju SMP Wates kalau itu SMP tidur. Satu. Dari satu terus saya berangkat ke sini, yang satunya teman pemilik juga berangkat ke Wates untuk melakukan rapat. Sehingga kami bertiga tadi tidak sempat ganti baju, Pak. Karena jam 9.15 sudah ayo berangkat itu. Jadi akhirnya saya kesini. Sebenarnya hari ini juga saya ini ada parenting untuk anak saya. Parenting di TK-nya anak saya, tapi karena saya sudah terlanjur janji dengan Bu Hobi, ya saya berada di sini. Loh, dan schedule yang sudah terlanjur janji, saya upayakan untuk datang. Ibu, memang tadi benar sampainya Pak Ketua Yayasan ini sederhana, tapi menarik. Kata parenting dimulai seperti itu menarik, Pak. Orang-orang itu penting dalam orang-orang penting, betul. Sesuai dengan judul yang ada di sini, memang membangun hubungan emosi yang sesuai dengan anak ini memang perlu dimulai sejak dini, Bapak Ibu. Jadi kalau kita ini hanya sebatas artinya komunikasi itu hanya sebatas seperlunya dengan anak, mungkin anak kita sudah akan mati. Saya menyampaikan kepada teman-teman guru ini di kecamatan, saya kan membina 3 kecamatan, saya berdiaman 3 kecamatan di Kecamatan Lurah, Wates dan Nanggar, di mana saya menyampaikan kepada teman guru kalau siswanya itu kok datang tidak sendiri. Kadang-kadang kan kita itu dengan itu siang itu kadang-kadang bulat namanya. Kadang-kadang solusi itu saya pasang.
hidup dan sehingga saya bilang pada teman-teman untuk menyambut kalau nggak bisa senyum musyawi tangan ini sambil bicara sambil pegang perutnya pasti anak pecah dulu senyumnya pecah dulu dari komunikasi ketika ada dari sehingga dari sana kadang-kadang dia mau cerita. Makanya ketika saya di sini disampaikan tentang membangun emosi tadi, emosi yang kita harapkan dari anak ini tentunya emosi yang positif. Dengan anak mampu mengelola emosi, maka nanti kegiatan belajarnya juga enak. Pun jeblok tinggi, pun ngambek tinggi maka dia juga akan terganggu emosinya. Makanya tugas guru dan kepala sekolah memecahkan minusnya dulu. Pun di sekolah di pokok, buatan besok, sekolahnya itu perlu kadang-kadang yang seperti itu emosinya tidak ngomong kadang-kadang kesualiannya. Kalau kan ini oleh ini kalau bodoh kan. Malah itu kadang-kadang ya berdebat. Ini kadang-kadang bukan ini sudah sekolah orang. Ya tak susu juga. Yang oleh itu lah kalau jangan mau tertangkap. Itu lagi aja. Soalnya wajar mikir. Sana dan sama komnya saja kalau asali baku ini kalau tidak komponen kalau komponen saling baku ini aman guys oke baku ini keluar itu udah jelas sepuluh itu setengah ini cuma jadi baku dan itu kalau saling baku ini dan kalau itu tidak ini dulu kalau yang maju mungkin yang berkali ya ketika kita bisa membangun, tapi saya berusaha untuk bertanya kepada anak saya ketika saya pulang kerja, saya bertanya tadi bermain dengan siapa? Senang nggak? Saya tidak pernah bertanya begini karena bilang apa ya? Jangan kasih waktu itu ditanya perasaannya ada dulu. Kalau ditanya pelajarannya mungkin ada dia tadi di sekolah ada rasa tidak bisa mengerjakan, gunting misalnya, gunting tidak bisa, tapi temannya sempurna, mungkin dia sedikit redek. Itu jangan ditanya apa, jangan ngomong bisa. Iya masih nama, iya ini kalau kan kalau sopo main kalau sopo, iya main itu tentang apa? Senang nggak main kalau kancamu? Yo kalau orang enggak ya, enggak dulu seperti itu kan enak. Baru panjenengan ketika masuk pembelajaran ditanyakan baru itu ditanyakan kalau pas bilang sampai sopoga. Tapi kalau dengan awal dengan pertanyaan memang tidak mau koyonya kok mesti grogi memang puasa orang iso gunting orang iso baru garis miring buat lingkaran garis mungkin seperti itu. Makanya ada hal-hal yang perlu kita cakap. Jangan sampai puncak-puncak. Sama dengan ketika hari raya kan kalau ketemu orang yang masih single kita nggak boleh bertanya kapan lagi gimana gitu. Sama, itu mungkin dari orang yang gimana. Anak juga punya perasaan juga sama seperti itu. Gitu. Sebagai orang tua dan guru kita juga perlu membangun sebuah komunikasi. Panjenengan kalau nanti di rumah anaknya diajari misal menulis angka 5 misal ya TKP sudah ada menulis sudah menulis angka 5. Kalau di sekolah itu diajari bergaris lurus dulu terus belok terus baru atasnya misal. Tapi panjenengan itu nanti mengajarinya dari samping dulu ke bawah terus melontok. Akhirnya terjadi apa? Miskonsepsi. Akhirnya miskomunikasi. Aku udah bilang gampang ya.
Tak sama tak pakai iyo mau beda, tapi mau nanti diedukasi. Sama-sama menulisnya angka 5, mungkin jalannya caranya menulis sekolah dengan di rumah beda. Hal itu mau nanti dikomunikasi. Bu, apa betul loh Bu? Dengan anak dari murid itu dari seluruh sisi terus lagi itu ada orang tua yang ngajari dari bawah ke atas angka 7-nya. Ada yang nanti yang mengajari dari atas ke bawah ke atas, ada yang mengajari garis miring dulu baru ditutup untuk lanjutnya. Ada beragam ragam, tidak samanya konsep ini monggo dikomunikasikan. Hal sederhana, tapi kadang-kadang dari kalian ukurannya kalian bapak atau ibu ini pasti tidak kalian. Makanya butuh sebuah komunikasi jikalau ada ketidaksamaan dalam hal penyampaian materi pada anak. Terus yang selanjutnya di sini ada aktivitas yang mendukung. Bisa seperti ini. Bu KS dan teman-teman guru di sini punya program tentang kegiatan keagamaan. Ini ketika disampaikan di panjenengan, monggo ini diulangi pelan-pelan di rumah, sehingga anak ini nanti punya rasa tanggung jawab pembelajarannya kondisinya sama, baik di rumah dengan di sekolah itu mirip-mirip. Dan tentunya lah panjenengan itu tidak mungkin 100% sama dengan di sekolah, namun mengulangi materi aktivitas pembelajaran di rumah ini menjadi penting. Namun tantangannya biasanya anak ini kalau diajak mengulang pembelajaran itu sulit. Dengan pernah nggak mengajak murid putranya jenengan itu di rumah untuk mengulangi pembelajaran? Di sini sudah diajari hafalan apa sebenarnya itu ada listnya target apa saja yang dihafalkan paling murid jika kali santri tidak tahu sudah disampaikan. Itu pernah untuk hafalan yang terpendek dengan tes di rumah hanya jadi sampaian mendengar oleh seorang dapat diajari. Ketika saya menerapkan pada anak saya, ketika saya masih TK, yang ketika masih TK, saya tanya, sampean diajari apa? Ketika sore, memang waktunya belajar di keadaan sekolah. Kalau di sekolah jangan ditanyakan pelajaran apa, tapi bagaimana perasaannya. Tapi kalau sore ini waktunya belajar, baru ditanyakan bagaimana belajar. Nah, ketika saya tanya, tapi belajar tentang sukanya apa? Dia mulai mata ini bergeser. Dia mengingatkan belajar sebelah ini. Oh dia keren. Kalau itu sudah mulai mengingat, monggo dilanjut. Loh bagaimana kalau kurangnya jenengan monggo nggak mau diajak belajar? Kira-kira begitu. Dengan engkau marah atau jenengan membiarkan atau jenengan ada teknik lain. Sore hari bisa, jadi ayo untuk senang. Ketika anak jenengan menolak tidak mau, anak jenengan marah. Kalau dilesi itu mau. Oh, anda tidak itu terima beda dia. Kita akan mulanya lagi. Saya pernah nggak menguji. Ada teknik ketika putranya jenengan asik disuapin itu apakah putranya jenengan itu ketika bermain bersama keluarga itu tekniknya secara tidak langsung dimasuki tentang materi. Misal dari guru sudah punya ilmunya tadi hari ini membaca, menulis kata begitu gitu. Ketika ada bungkus makanan itu coba dengan tunjuk ini belum apa ikan berarti akan media itu sederhana. Secara nggak langsung itu terkategori belajar yang disebut dengan literasi. Nanti kalau ketemu kan sudah belajar ya, aku tuh
bagi alfa, misalnya kita itu dari alfa, ibu atau dari mana itu kan ada tampilan juga, itu kan ada angkanya. Sebelum membelikan barang itu angka, bukan membaca ribuannya lagi, bukan membaca harganya, tapi membaca angkanya. Itu belajar. Jadi bukan harus belajar itu per hidup, ya, tetapi dalam keseharian kita ngobrol dengan anak, itu juga belajar. Kalau yang betul saking anggota itu lain-lain itu juga komunikasi dengan anak. Dia biar bercerita. Jangan sampai begini kalau ditanya anak kecil, ceritanya kok pandai orang ya, jangan begitu. Itu aktivitasnya anak kesehariannya seperti ya kita mendengarkan saja. Nanti kalau dengan berikan, dia tidak mau cerita, dia terbentuk sebagai anak yang introvert. Kamu baca bilang dulu, kamu yang juga kamar atau katanya bilang kamu betul-betul bingung. Belum lanjut dengan gajah putra terus gajah putra juga dalam kancanya ini lebih bilang bingung. Kita sebelum bilang sih jadinya apa? Mau bergaul dengan temannya kok sulit, itu kan kita akhirnya bingung bagaimana biar bisa hidup bersosial. Jadi mari kita latih, kita berikan stimulus sebagai bentuk perangsang pada anak untuk anak itu mau berkomunikasi. Kita dengarkan saja dia bercerita. Nanti sampai saya itu kalau ibu saya sudah jago karena waktu dulu sebelum masih ada bapak ibu begitu, kami ketika ngobrol itu bapak itu selalu mendengarkan. Saya tulis cerita, terbiasa sejak kecil itu selalu bercerita dengan bapak. Jadi ketika bapak ibu tidak ada itu rasanya sinar tidak curhat dan cerita itu ada. Memang sejak kecil saya itu terbiasa cerita dengan orang tua, makanya boleh didengarkan. Anak kami dengan saudara-saudara dengan itu bercerita itu didengarkan meskipun cerita kita pertama kuwi ya berusaha membangun sebuah emosi kelekatan pada diri anak ini yang terus mau menyampaikan emosi-emosinya. Emosi-emosi ini tentu kita respon dengan positif saja. Dan ada yang terakhir bagi saya untuk panjenengan nanti jikalau melakukan komunikasi dengan guru di sini ataukah kepala sekolah, monggo panjenengan berkomunikasi apapun itu, lebih-lebih dalam program sekolah, apakah itu program intra kurikulum ataukah ekstranya, itu disampaikan kepada kepala sekolah secara langsung ataukah lewat forum, membangun sebuah komunikasi yang baik. Mulai forum itu contohnya ketika wali murid rapat itu disampaikan kepada ketua komite. Ini bahasanya ketua wali santri. Oh Pak Bima, pada Pak Bima, kalau panjenengan takut menyampaikan secara langsung kepada kepala sekolah, apakah panjenengan untuk lebih dekat dengan Pak Ketua Yayasan itu baru disampaikan. Dengan adanya hubungan yang saling berkomunikasi ini, saya yakin membangun emosi yang positif ini akan terbentuk. Saya yakinnya seperti itu. Itu yang bisa saya sampaikan. Saya juga ingin mendengar dari panjenengan bagaimana selama ini kegiatan pembelajaran yang ada di sini. Menurut panjenengan, apakah dalam membangun komunikasi, menumbuhkan minat bakatnya anak ini sudah sesuai dengan angan-angan panjenengan, harapan panjenengan atau belum? Monggo panjenengan sampaikan kepada saya sebagai bahan masukan saya untuk melakukan pembinaan kepada teman-teman kepala sekolah atau guru yang ada di sini. Mungkin saja saya juga tidak akan menghukum jika ada hal yang kurang tepat, tetapi di sini kita perlu peduli bahwa kita ini kalau ada kesalahan bukan untuk kita salahkan, tetapi kita perbaiki. Bukan untuk disalah-salahkan.
sudah sesuai dengan harapan panjenengan atau belum? Monggo sampaikan. Monggo. Saya buka percakapan komunikasi dua arah. Kata sumber satu. Boleh usah sungkan sampaikan saja unek-unek panjenengan, kalau panjenengan dalam membangun, kalau bahasa akademisnya membangun iklim sekolah itu bagaimana menurut panjenengan membangun iklim sekolahnya? Apakah sudah sesuai harapan ataukah belum? Monggo. Ini karakter baik. Anak jalan orang tua menunggu. Ini loh contoh penanaman baik yang telah dilakukan di TK Bumi Tunas Harapan. Salut saya yang mulai menunggu. Tentunya dari panjenengan juga sebagai orang tua sudah mengajari hal ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya, anak-anak bisa biasanya memanggil Bu Nur. Nama lengkapnya Bu Nur Wijayati. Rumah saya kandat, terus kebetulan saya mengajar di beberapa lembaga, khususnya ekstra mewarnai. Dan saya juga setiap minggu mengajar di kampung lukis Roslan. Terus konsentrasi bio warna merah. Terus selanjutnya itu merangsang kreativitas dan imajinasi anak. Jadi anak-anak bebas mengekspresikan diri melalui warna dan gaya mewarnai mereka dan membantu mengembangkan imajinasi dan kreativitas. Acara selanjutnya yaitu adalah acara yang terakhir, yaitu penutup, yaitu doa. Baiklah, saya